Konnichiwa, minasan. Marin ke Jakarta, yokoso. Podcast. Hai. Oke, kembali lagi bersama podcast Maringgu Yogyakarta. Hari ini kita ketemu lagi dengan salah satu alumni Maringgu Yogyakarta yang bekerja di salah satu perusahaan. Apa? Nanti kita akan berbincang-bincang, ngobrol panjang. Kita panjang lebar lagi. Selamat datang di Maringgu Yogyakarta. Perkenalkan, namanya siapa? Oke, guys. Perkenalkan nama saya Aji Pangestu. Asal saya dari Purbalingga. Saya join di Marin Cruise Jakarta 1 tahun yang lalu. Saya di sini mulai dari Januari 2023. Terus saya dapat kapal Princess di bulan Februari. Oke. Sekali lagi, Mas Aji ini sebelumnya juga sudah punya banyak pengalaman. Salah satunya adalah bekerja di Jepang. Jadi beliau sudah punya pengalaman sebelumnya. Lalu diasah lagi di Maringkuri Yogyakarta dan akhirnya sekarang bekerja di salah satu perusahaan yaitu Princess Cruise Line. Oke, Mas Aji. Kapan datang kemarin ke Yogyakarta sebelumnya? Saya dulu datang Januari Januari 2023. 2023. Iya. Lalu sampai bulan apa? Saya dapat kapal di bulan 2, bulan Februari. Karena waktu itu Mr. Ahmad ngasih info ke saya, ada interview di Platinum Hotel. Oke, lalu diproses. Ya, diproses sama Mr. Ahmad. Perjalanan saya itu, kalau pingin dulu ketemu Mr. Ahmad tuh susah. Tapi Susah. alhamdulillah sama beliau saya dididik, terus diarahin, dan alhamdulillah saya dapat kapal Princess. Baik, Mas Aji. Tapi saya dengar-dengar sebelumnya sudah ada pengalaman kerja ya? Ya. Itu di mana? Bisa ceritakan? Oke, dulu saya internship pas waktu kuliah di Hoshino Resort Mamu di Hokkaido, dekatnya Sapporo. Itu di resort. Oke, berapa tahun? Dulu saya internship 3 bulan karena pandemi. Seharusnya 6 bulan, tapi karena pandemi jadi cuma 3 bulan. Baik, jadi sekali lagi teman-teman di sana, setiap siswa itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Mas Aji. Akan tetapi beliau percaya dengan Maringkuri Yogyakarta bisa menambah berbagai macam hal. Salah satunya adalah knowledge sama skill tentang kapal pesiar. Jadi beliau percaya dan datang ke ke Maringkuri Yogyakarta. Baik, Mas Aji, kemarin berapa bulan selama bekerja di kapal pesiar yang kemarin? Oke, sir. Dulu first contract saya 6 bulan di Diamond Princess. Kebetulan itu rutenya itu Jepang, Asia, terus sampai ke Australia. Baik. Cuma 6 bulan. Terus saya vacation 2 bulan. Habis itu seharusnya saya ke Sky Princess, ke Southampton, tapi alhamdulillah lagi saya waktu pas lagi liburan saya dapat promosi buffet steward, jadinya dari pihak Princess mengasih jadwal baru dan saya dapat promosi buffet steward. Saya balik ke Diamond Princess soalnya kayak saya Japanese speaker. Oh gitu. Oke, keren. Mas Aji, berarti kamu lulus 2023, sekarang 2024. Jadi dalam kurun 1 tahun kamu sudah 2 kali kontrak ya. Kontrak. Oke. Sebenarnya di kapal pesiar itu menyenangkan tidak sih dengan versinya Aji? Menurut saya di kapal pesiar itu menyenangkan, soalnya teman-teman dari seluruh negara itu kita di situ semua. Jadi kita bisa kenalan, sharing-sharing budaya, terus sama bahasa, kita juga belajar bahasa dari negara mereka banyak. Baik, Mas, apa yang menguatkan kamu hingga bertahan? Karena perbedaan itu pasti ada. Lalu like and dislike itu pasti ada. Apa yang bikin kamu akhirnya bertahan dan sampai 2 kontrak ini apa sih? Yang membuat saya bertahan adalah ibu saya. Karena dia single parents, karena saya sudah tidak mempunyai bapak. Oke, ini meninggal. agak sedih atau membahagiakan sebenarnya? Ya, motivasi, sir. Motivasi. Jadi semua itu pasti ada plus and minusnya. Jadi semuanya harus ditanggapi dengan positif. Oke, Mas. Seberapa besar sih Maringkuri Yogyakarta membantu dan mensupport Aji hingga bisa bergabung dengan Princess itu seperti apa? Sangat membantu sekali, soalnya waktu itu dari nol
saya belum tahu bagaimana cara kayak knowledge tentang kapal, safety on board, terus di sini juga mempelajari tentang bagaimana kayak peraturan-peraturan tentang di kapal pesiar, dan juga ininya tata cara di kapal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Makanya saya di sini juga mengajari teman-teman juga buat survive di kapal pesiar. Baik. Hal apa sih yang tidak pernah terlupakan oleh Aji itu selama pembelajaran ini? Akhirnya kamu nggak bakalan melupakan Maring Cruise itu apa? Apa ada momen tertentu apa mungkin? Ada momen di waktu saya mau medical, Miss Rahmat membantu saya karena waktu itu saya tidak mempunyai uang sama sekali dan Miss Rahmat mensupport saya. Saya sangat berterima kasih dengan Miss Rahmat, Pak Joko. Oke, apa yang ingin disampaikan? Buat Miss Rahmat, saya banyak terima kasih ke Miss Rahmat karena waktu saya sudah dibantu dan selalu mensupport saya. Terus sampai saya bertahan di kapal pesiar dan dapat promosi. Oke, dan udah dibayar belum utangnya? Sudah lunas. Ini untuk teman-teman yang di sana yang masih punya tanggungan harus segera lunasin ya. Salah satunya seperti ini. Kebaikan Miss Rahmat itu banyak sekali. Cuma kita harus memberikan imbal yang balik untuk selalu mensupport beliau ya. Oke, thank you Mr. Rahmat. Thank you, sir. Sarangeok. Sarangeok. Oke, Mas Aji. Negara mana sih selama 2 kontrak ini yang menurut kamu nggak akan dilupakan bahwa ini negara keren, culture-nya keren, atau apa itu mana? Menurut kamu mana? Negara yang paling keren menurut saya Jepang, Busan, sama Sydney. Ya. Oke, kalau Jepang karena apa? Jepang karena disiplinnya, on time. Jadi sebelum kerja itu minimal 10 menit. Baik. Paling mentok tuh 5 menit sebelum kerja. Oh gitu. Kalau di Australia apa? Di Australia juga disiplin. Jadi sana peraturan itu harus warga negaranya harus mengikuti dari pemerintah. Kalau nggak nggak ikut pemerintah nanti bisa dari pihak yang misalnya bukan dari negaranya bisa deportasi. Baik. Gini Mas Aji, gimana sih tanggapan orang luar itu yang versinya Aji tentang kinerja orang Indonesia itu gimana? Bukan supervisor atau manajer, tapi tamu-tamunya gitu. Menurut pengalaman saya kemarin banyak orang terutama dari saya dari California itu bilang ke saya orang Indonesia itu murah senyum. Pertama murah senyum, terus selalu greeting dan juga always help. Jadi kita juga help each other sesama kru gitu. Teman dan guest itu. Siap. Yeah. Oke, mungkin ada pesan-pesan juga untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Maring Cruise Yogyakarta. Kenapa harus memilih Maring Cruise Yogyakarta itu seperti apa? Kenapa? Oke, kenapa harus memilih Maring Cruise Yogyakarta? Karena di sini dididik dari nol. Juga di sini juga trenernya sangat berpengalaman, jebolan kapal pesiar, baik, dan juga mengasih informasi yang akurat tentang kapal pesiar. Jadinya bisa pas sampai kita di kapal kita sudah tahu step by stepnya bagaimana. Baik. Gini Mas Aji, apakah pengalaman selama di Maring Cruise Yogyakarta soal disiplin, dimarahin tiap pagi kalau nggak piket, lalu kalau nggak bersih diomelin, kalau nggak repot diomelin, itu bermanfaat juga nggak dalam kinerja realnya di kapal itu seperti apa? Itu sangat membantu. Kayak dulu pas waktu Mr. Family, pas waktu saya waktu belajar di MC, pagi-pagi harus piket, harus on time ya. Sebelum pembelajaran kan saya jadi kapal juga. Jadi kita pas waktu di kapal, jadi 30 menit itu sebelum pulang itu harus semua kerjaan kita harus clear karena kita punya briefing juga. Gitu. Terus juga kita harus membranding kita diri sendiri. Dulu juga diajar sama Family kan tentang bagaimana cara kalau nggak suka pakai parfum kita pakai deodoran gitu, harus grooming, itu penting juga ya. Harus penting karena kalau yang F&B
itu harus penampilan harus oke. Oke. Ini seberapa beratnya pekerjaan di kapal kalau dibandingkan di Indonesia itu berapa persen? Di Indonesia itu sekian, ternyata di sekian di sana harus sekian gitu. Itu menurut versi Aji seperti apa? Kalau saya kerja di Indonesia cuma 8 jam aja, Sir, ya. Mm-mm, Di kapal pesiar sampai 12 jam. Tapi itu setimpal dengan pas waktu kita gajian mm-mm. gitu. Gitu ya. Mm-mm. Yang merasa kamu surprise itu di hal yang apa di kapal? Surprise menurut saya culture, budaya yang Culture. baru, Mm-mm. terus gaji yang gede, terus intinya kita belajar bahasa. Jadi waktu misalnya kita di sini, jadi jangan kayak canggung untuk ngomong sama orang Hmm, negeri, Pak, luar negeri pakai luar bahasa negeri. Inggris yang minim, tapi di sana kita masih step by step kita lebih apa bahasa Inggrisnya lebih bagus. Baik. Oke, boleh sambil nge-review materi juga nggak? Ini untuk sharing juga. Dulu kan saya pernah di salah satu perusahaan juga. Itu garbage peresennya itu warnanya merah, biru, kuning, putih, dan sekian-sekian. Oke, apakah di Princess kalau di Asia itu juga punya standar sendiri juga nggak? Standarnya Oh, apa kalau di sana selama bisa selama saya diterapkan? di sana hampir sama tentang garbage collection, Mm-mm, tapi juga ada public health kan, Sir. mm-mm, Tapi waktu yang saya kan Diamond Princess, rutenya kan Jepang ke mm-mm. Australia itu bukan public health apa? Bukan USPS USPS tapi public health itu setiap hari kita ada public health. Kalau yang USPS kan 2 tahun sekali, dua kali dalam satu setahun. tahun. Tapi kalau di Diamond Princess itu Setiap, setiap cruise itu oh ada ya, pemeriksaan. Hmm. itu dari Australia atau dari Dari mana? Jepang. Di Oh, Jepang. dari Makanya pas Jepangnya. waktu ke Australia itu ibaratnya kita Beda. udah jadi belajar dari public health terus Oh, pas waktu baik. pas USPS udah ibaratnya udah menyesuaikan. Kalau di Australia berapa kali juga? Kemarin masih public health. Public health Soalnya juga. soalnya baru memasuki Australia. Itu crossing. Kalau sudah di Australia Iya, berapa kali? Kalau standarnya sana? begitu US. Oh, seperti US. Mm-hmm. Oke, ini sekedar edukasi. Kalau di Jepang tuh every day Every cruise. harus every cruise, tapi kalau di Australia hampir sama dengan US. Amerika Ya, ya. Oke. Kalau untuk pemisahan tempat sampah juga sama nggak kalau di Princess? hampir sama yang Cuma sama. warnanya Iya, juga warna sama. sama. Oke. Sekali lagi, setiap perusahaan ada yang sama, ada yang beda. Jadi ini sekedar mengedukasi aja. Oke. Sekali lagi, apakah dalam proses sekolah lalu ke kapal pesiar itu sudah balik modal belum kalau versinya Mas Aji Alhamdulillah selama di kapal udah balik di modal. kontrak yang keberapa? Balik modal kontrak kedua. Satu Ke udah satu. lunas Mm-mm. semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu Yang kedua alhamdulillah udah untuk beli apa? menyenangkan ibu. Oke. Ini penting juga karena setiap perusahaan juga mempunyai standar gaji yang berbeda-beda. Yang penting harus ini ya, apa namanya, teliti untuk tidak Ya, menghambur-hamburkan ya, untuk save manage money money. itu untuk memanage uang. Oke, apa sih rencana di kontrak selanjutnya yang pengen kamu capai target itu apa? Oke, kontrak depan, kontrak ketiga saya ingin ngejar junior waiter. Karena kemarin pas waktu kontrak kedua, saya disuruh untuk acting junior waiter. Mm-mm. Saya mengambilnya pas waktu kontrak ketiga, junior waiter. Menurut kamu mudah nggak sih kalau jadi junior waiter itu? Yang penting dari hati sih, Sir. Dari Kalau hati. menurutmu gimana? Enjoy. Oke, Enjoy oke aja. aja. Menurut kamu yang susah apa kalau kerja di kapal itu sih sebenarnya? Yang susah sebenarnya tuh penyesuaian pas awal-awal aja sih. Awal Hmm, masuk kayak first kontrak gitu. Jadi kayak baru datang, dijemput ke hotel, nanti dijemput lagi ke kapal, terus istirahat cuma kayak dua jet lag jam, gitu ya. masih jet lag, kita langsung kerja. Baik. Tapi apakah Aji itu dengan mudahnya adaptasi dengan pekerjaan di kapal nggak? Tipikal Alhamdulillah, orang yang gimana? alhamdulillah bisa beradaptasi. Seperti ya. Ya, So, who is your roommate? Roommate-nya dulu siapa? my roommate before from
Afrika. Yang pertama. Ya. Yang kedua? Yang second from Filipina. Filipina. Oke, bicara soal teman kita dari Afrika yang culture-nya beda. Apakah rasa menghargai, toleransi itu ada juga? Ada, kemarin pas waktu kontak pertama dengan Brian, teman saya di Afrika. Yang penting kita saling menghargai. Intinya dia kan juga shift malam. Kemarin dia shift malam, jadi pas waktu saya mau berangkat kerja ya diusahain ya kalau buka pintu harus jangan keras. Tapi African person itu tidak melulu orang berkulit hitam juga kan? Ada yang kulit, kalau itu kulit, ada yang putih, ada kulit putih juga. Culture-nya juga hampir sama. Karena ini juga penting juga untuk mengedukasi bahwa kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara dengan kulit yang berbeda, culture yang berbeda. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Oke, Mas Aji, mungkin ada pesan-pesan teman-teman sebelum bergabung di Maring Cruz Yogyakarta itu apa yang harus disiapkan sebelum ke Maring Cruz Yogyakarta? Oke, yang pertama harus disiapin itu niatkan kerja kapal pesiar, disiplin, terus ini digembleng disiplin, terus harus selalu minta restu sama orang tua. Restu orang tua pasti. Terus ininya jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Confident. Percaya diri. Kalau uang berapa harus? Sebenarnya kan ini setiap kapal beda-beda aja. Dulu paling tidak proses ini berapa average kurang lebih ngeluarin berapa? Berangkat? Ya dibikin paspor, bikin dan lain-lain. Bisa beda-beda atau? Dulu beda-beda, Sir. Kalau dulu Aji berapa? Saya sekitar, kalau buat dokumen semuanya sampai juga ngekos sekitar 40. Oke, ini sambil ngekos juga ya, karena Mas Aji tidak orang Gunung Kidul, jadi memang harus ngekos dan lain-lain. So, worth it nggak? Udah pulang ya? Oke. Dan saya dengar-dengar dulu juga pernah kuliah juga ya? Oke, jadi sebenarnya Mas Aji ini punya basic kuliah di salah satu universitas juga, tapi memilih lagi ke Maring Cruz Yogyakarta untuk nambahi pengalaman yang memang jurusannya langsung ke spesifik kapal ya. Jadi setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dengan siapapun di luar sana yang berjasa atau support Aji sampai sukses sekarang ini, siapa? Ayo silahkan. Oke, yang pertama terima kasih kepada ibu saya karena dia selalu mendoakan saya yang terbaik. Terus always support me. Dulu. Selalu support saya, mendoakan saya. Iya. Terus intinya selalu ngasih wejangan selalu harus di kapal pesiar harus semangat terus gitu. Karena saya juga harus membiayain adik saya dan mbak saya. Oke, lalu siapa lagi? Yang kedua Mr. Rahmat Prajoko. Nah, selalu waktu saya mau ke kapal pesiar dia membantu saya dalam finansial karena waktu itu saya harus medical ke Jakarta. Dan terima kasih udah dikembalikan ya. Sudah. Jangan ditagih-tagih ya. Oke, lalu siapa lagi? Yang kedua Miss Ferinda. Miss Ferinda, halo. Miss Ferinda yang nonton YouTube kita. Karena dia dulu selalu ngoprak-ngoprak saya, Aji grammar your English. Oke, tapi penting juga. Penting. Lalu siapa lagi? Ya. Siapa? Ada yang diingat? Siapa ya? Miss Pinta. Miss Pinta. Oke, kenapa Miss Pinta? Ya selalu support saya. Support saya terus Mr. Vino. Dulu ngajarin saya Marlin. Marlin sampai saya nangis-nangis. Oh gitu ya? Cukup? Ya. Udah? Saya enggak? Ya Mr. Femil also. Kenapa saya picky ya? Kenapa harus disebutin ya saya? Karena podcastnya saya yang mewawancarai gitu. Karena dulu Mr. Femil ngasih apa? Motivasi terus ngasih buat
anak-anak itu disiplin. Oh. Waktu pagi, hei piket gitu. Oke, gitu. dah ya. Saya cukup aja. Saya cuma narsis aja di sini. Intinya kita nggak berlebihan, semuanya sesuai dengan porsinya untuk mendidik teman-teman yang ada di sini. Jadi kalau marah ya memang untuk kepentingan mereka, kalau peduli ya memang tanggung jawab kita untuk memberangkatkan teman-teman di kapal pesiar atau di hotel. Thank you so much, Mr. Thank Aji you, sir. Pangestu. Thank you, Mr. Dengar-dengar Emil. juga akan berangkat di Ya. 20 Desember. 2 Desember ini, jadi sukses selalu dan Amin, sehat thank selalu. you. Thank you. Oke, thank you so much untuk teman-teman yang sudah nonton YouTube saya di Maring Plus Podcast. Sekali lagi mengingatkan di Januari 2025 Maring Plus Yogyakarta untuk LPK di harga atau di 12 juta rupiah dan biaya pendaftaran Rp500.000. Sekali lagi, Maring Plus Yogyakarta akan selalu memajukan dunia pendidikan di Indonesia dan memajukan pendidikan khususnya di Gunung Kidul. Saya dan Ajik mohon diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring Plus Maring Yogyakarta. Kakak. Sugoi. Jaya. Sugoi. Apa? Sugoi. Sugoi.